para sahabat netizen, mari kita sambung lagi cerita untuk kanal ini. Ya, saya dan keluarga baru kembali dari Indonesia kemarin, dan selama 4 minggu lebih kurang mengelilingi beberapa tempat, pergi ke beberapa tempat di Indonesia, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Malaysia juga, dan cukup lama, beberapa minggu kanal ini tidak disambung ceritanya. Maka sekarang marilah kita tambah cerita untuk kanal ini. Kali ini saya akan bercerita mengenai satu penerbit yang barangkali tidak asing lagi bagi Anda, yaitu penerbit A.Y. Brill. Sekali lagi, penerbit A.Y. Brill. Mari kita saksikan. Oke, para sahabat netizen, seperti saya katakan tadi, penerbit A.Y. Brill adalah salah satu penerbit yang terkenal dan banyak menerbitkan buku-buku tentang humanities, social science, juga keagamaan, baik yang terkait dengan Indonesia maupun Asia pada umumnya. Berbicara mengenai A.Y. Brill publisher, kita akan ingat kota Leiden tentunya, karena penerbit ini memang lahir di kota Leiden, negeri Belanda. Nah, di seberang sana kita melihat gedung tinggi itu yang cukup tinggi. Ini kita berada di Oude Rijn, dan kita melihat penerbit A.Y. Brill, gedung penerbit A.Y. Brill yang tua ya, yang pertama kali masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu situs atau warisan sejarah kota Leiden. Nah, kita bisa melihat di sana nama penerbit A.Y. Brill tertera di sana. Ya, gedungnya masih terawat dengan baik karena menjadi salah satu gedung bersejarah ya, yang dipelihara dengan baik oleh pemerintah kota Leiden. Nah, para sahabat netizen, kalau kita bicara mengenai A.Y. Brill, tentu kita bicara mengenai perkembangan atau sejarah Boekhandel dan Drukkerij ya, toko buku dan penerbit di kota Leiden. Dalam kanal ini kita dulu juga sudah bercerita mengenai penerbit Edward Eido, yang di sebelah sana gedungnya, para sahabat netizen, tidak jauh dari A.Y. Brill ini. Nah, sekarang A.Y. Brill kita ceritakan sedikit sejarahnya. Sebenarnya A.Y. Brill semula adalah penerbit yang didirikan oleh seorang yang famili yang bernama Lufmans ya, pada 1663 sampai 1848. Nah, kemudian A.Y. Brill mengambil alih penerbit ini dan memperluasnya dan membesarkannya. A.Y. Brill 1848 sampai 1896 ya, mengelola penerbit ini. Dan seperti sudah sama kita ketahui, sangat berhasil sebenarnya, dan menerbitkan banyak buku ya, yang sangat terkenal ya, yang sangat terkenal di seluruh dunia, terutama di bidang humanities dan social science, juga keagamaan. Jadi kalau kita hitung, penerbit ini sudah berusia kurang lebih 340 tahun ya, lebih dari 340 tahun. Luar biasa kalau kita mengingat bahwa banyak penerbit di zaman sekarang kolaps
collapse ya, atau mati karena tidak kuat berkompetisi dengan media online. Tapi Ayer-Brill tetap eksis sampai hari ini, menerbitkan banyak jurnal dan buku-buku yang tetap diminati oleh kalangan intelektual dan sekolah di seluruh dunia. Bukunya termasuk cukup mahal pada sahabat netizen kalau kita lihat di internet ya. 100 euro misalnya, atau malah lebih ya. Jadi ini buku-buku terbitan Ayer-Brill sangat berkualitas dan mahal ya, cukup mahal untuk ukuran kita. Nah, para sahabat netizen, sekarang Ayer-Brill pindah ya ke, masih di Leiden, yaitu ke Plantijnstraat 2 2321 YC Leiden ya, ke arah Lamenskan sana, tidak begitu jauh, dan tetap aktif menerbitkan banyak buku dan jurnal ya. Dan kita tahu bahwa buku-buku terbitan Ayer-Brill ini sangat fenomenal dan klasik ya. Ada seri-seri yang terkait dengan Indonesia, misalnya tentang filologi, tentang apa lagi ya, tentang sejarah dan lain sebagainya. Ayer-Brill tetap eksis selama Perang Dunia Kedua ya, dan go public sejak 1896 sampai 1945. Kemudian setelah itu Ayer-Brill tetap eksis, bekerja sama dengan berbagai penerbit lain ya, dan tetap mendapat keuntungan ya, karena publikasinya yang bermutu. Sekarang Ayer-Brill sejak 12 Oktober 2023 Ayer-Brill bekerja sama dengan publisher Jerman The Gruyter ya, dan menerbitkan banyak buku dan jurnal yang berkualitas internasional ya. Nah, sekarang kita berada di era Scopus dan salah satu penerbit yang memiliki banyak jurnal yang terindeks Scopus adalah Ayer-Brill. Beberapa jurnal di Asia, juga di Indonesia, antara lain seperti jurnal Wacana di UI yang sudah terindeks Scopus, sekarang bisa diakses free atau gratis melalui kanal Ayer-Brill ya. Oke, para sahabat netizen, demikian sedikit cerita mengenai book handle and drukkerei Ayer-Brill yang sudah berusia lebih dari 340 tahun. Cerita lengkap mengenai penerbit ini tentu bisa Anda akses di Wikipedia. Nah, bila Anda pergi ke Leiden, tentu kesempatan untuk melihat gedung asli ya dari penerbit Ayer-Brill yang sangat fenomenal itu. Oke, para sahabat netizen, demikian tambahan cerita untuk anak kita hari ini, dan mudah-mudahan nanti akan saya tambahkan dengan cerita-cerita lain mengenai aspek historis, budaya, dan alam Belanda yang terkait dengan Indonesia. Demikian dulu, sampai jumpa dalam postingan berikutnya. Salam dari Leiden, Belanda.